buah gambir terasa getir, kapur siri juga dioles. Terima kasih Pak Nuryanto sudah hadir. Selamat datang di Go Kepri Podcast. Sahabat Go Kepri, hari ini Go Kepri kedatangan calon wali kota Batam, Pak Nuryanto atau yang akrab disapa Cak Nur. Apa kabar, Cak? Alhamdulillah baik, Mas. Untuk informasi sahabat Go Kepri semua, Cak Nur ini sudah 4 kali terpilih menjadi anggota DPRD Kota Batam. Bahkan 4 kali dilantik. 4 kali ya dilantik, bahkan 2 kali menjadi ketua DPRD, Pak ya. Alhamdulillah. Pengalamannya di legislator sudah luar biasa mumpuni dan sekarang terjun ke eksekutif begitu. Kita serang aja langsung, Pak ya. Kita mulai aja langsung, Cak ya. Ya, silakan. Cak, Bisa ini bukan kali pertama, Cak ya? Bukan kali pertama, Cak ya? Ya ini yang kedua kali. Ini yang kedua kali. Cak, sebelumnya kita cerita dulu lah bagaimana perjalanan Cak Nur sampai bisa ditunjuk gitu oleh partai dan diusung bersama dengan Pak Hardi ya. Padahal begitu banyak nama rentetan yang disebutkan oleh publik dan juga masyarakat juga, dan sampai pada akhirnya Bu Mega menunjuk Cak Nur dan mengusung Pak Hardi untuk maju ke Pilkada Kota Batam ini. Bagaimana ceritanya, Cak? Pertama kita bilang takdir dulu ya. Takdir. Ya. Jadi pasangan Nuryanto Hardi Slamet Ut, pasangan nomor urut 1, kenapa sampai detik ini namanya takdir sebagai calon wali kota dan wakil wali kota. Kemudian kalau ditanya prosesnya, ya memang kita termasuk, kita berdua ini adalah di detik-detik akhir. Karena memang kami dari awal memang PD Perjuangan sudah melakukan penjaringan dan penyaringan. Dalam proses penjaringan dan penyaringan itu sudah selesai. Dan yang kami rekomendasikan itu ada yang untuk wali kota, ada Bu Marlin, ada Pak Jakar, ada Bu Gledia. Terus wakilnya ada Mas Budi internal, ada Mas Putra, ada Pak Udin P. Sialuhu, dan ada Pak Jebridin. Malah saya tidak ada. Iya. Saya justru tidak ada, sudah kami laporkan. Sudah kami laporkan ke DPD partai, terus ke DPP. Hasil dari penyaringan ya, setelah kita verifikasi yang mendaftar, sudah kita laporkan secara resmi ke partai. Nah, terus kemudian kita mengikuti dinamikanya. Nah, terakhir kan ada pemborongan partai gitu kan, salah satu kandidat gitu. Nah, maka sampai pada akhirnya PD Perjuangan tinggal sendiri. Ya, sebelum tanggal 20 Agustus, nah isu kotak kosong ya sangat kuat. Betul. Karena 2 minggu sebelum ada pengumuman keputusan MK, nah, PD Perjuangan sudah mencoba komunikasi ya, dengan seluruh partai, tapi ternyata teman-teman partai semua sudah diambil alih ke DPP dan DPP partai mengarah ke satu titik, ke salah satu calon, sehingga berkembanglah. Gitu. Nah, di beberapa tempat saya ditanya, diwawancara oleh teman-teman media. Nah, bagaimana Cak Nur kondisi ini, isu ini kok seperti mulapan kota kosong gitu. Iya. Kan? Gentar nggak itu, Cak, dengan koalisi segemuk itu? Nah, waktu itu saya tanya, ya enggak, kalau PDI Perjuangan nih, waktu pertanyaan ini kan begini, apakah PDI Perjuangan ini merasa tertinggal? Apakah nanti kemudian PDI Perjuangan ini akan menggabung? Apakah PDI Perjuangan akan bersama kota kosong, kan gitu pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Ya kami sampaikan bahwa PDI Perjuangan adalah partai petarung ya, bukan partai pengikut. Karena dalam sejarah pilkada PDI Perjuangan belum pernah
tidak ikut gitu. Nah, maka inilah bagian dari ikhtiar usaha kita bagaimana supaya tetap PD Perjuangan bisa ikut. Nah, bagaimana kemudian Cak Nur faktanya sekarang ini 2 minggu menjelang Iya. keputusan MK ya. Iya. Bagaimana sampai sekarang ini kan semua udah mengarah ke satu titik dan tinggal PD Perjuangan loh. Ya jawaban saya kita tunggu mujizat demokrasi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Artinya tapi kami tetap usaha gitu karena kami tidak ingin pilkada demokrasi di Kota Batam ini seperti mati gitu ya, tidak hidup gitu. Ya harus hidup dan harus berkembang. Namanya hidup kan harus berkembang, harus cerdas kan. Gitu. Nah itulah dan akhirnya alhamdulillah ya di tengah-tengah ketidakberdayaan gitu karena upaya sudah kita optimalkan ternyata sampai tanggal 19 Agustus itu kita belum ada berita kabar dari DPP kalau ada partai yang mau bergabung dengan PD Perjuangan. Padahal kita kan kurang 3 kursi. Betul. Ya kan? Nah, sudah kita laporkan, nah, DPP berjanji akan mencari yang 3 kursi sampai tanggal 19 Agustus itu belum dapat. Dan waktu itu kami PD Perjuangan saya melapor ke DPP jika bagaimana petunjuknya. Ini saya melapor ke DPP, bagaimana petunjuknya kalau kita tidak bisa mendapatkan 3 kursi. Artinya kan kita tidak bisa mengusung dong. Apakah kita menggabung ke satu titik? Apakah kita tetap ada di kotak kosong? Jawaban DPP kotak kosong juga pilihan. Itulah. Ya maka pada akhirnya alhamdulillah tanggal 20-nya ada informasi, ada keputusan MK. Ini yang saya katakan mujizat demokrasi. Ya tentu kita menyambut baik, kita bersyukur. Nah kemudian setelah ada peluang, ada keputusan MK sebagai bentuk mujizat demokrasi dari Tuhan, dari Allah, ya tentu PD Perjuangan harus mempersiapkan kan. Ya namun demikian waktu itu juga kami tawarkan masih ke Bu Marlin, masih Pak Jepridin, apakah masih siap dan mau bersedia enggak? Karena kan beliaunya kan salah satu yang kita rekomendasikan di dalam laporan. Ya, betul. Nah kita, tapi ternyata sampai kalau Bu Marlinnya sudah bilang tidak, tapi Pak Jepridinnya waktu itu masih ada peluang sampai pada tanggal 26 Agustus ya. Di tanggal 26 Agustus jam 9 beliau menyatakan tidak. Ya, baru situlah kemudian saya karena ini kan udah ada peluang, udah bisa mengusung, jadi nggak mungkin. Bahkan itu kan doa kita. Iya betul. Doanya PD Perjuangan, mungkin doanya masyarakat kita juga supaya pilkada ini hidup, jangan lawan kotak kosong kan gitu ya. Dan dijawab dengan pertimbangan itulah maka akhirnya PD Perjuangan memerintahkan kita waktu kita ditunjuk udah kamu harus maju, PD Perjuangan harus maju, terus siapa pasangannya. Kita ada beberapa orang, salah satunya adalah Bang Adi Selamat. Kita komunikasi ya tanggal 26 itu. Ya tanggal 26 habis itu data-data kita kirim semua, akhirnya diproses di DPP. Akhirnya tanggal 26 saya ke DPP, tanggal 17 Bang Ardi datang ke DPP, terus jam 00, artinya jam 00 itu Selasa malam, ya kan? Selasa malam jam 00 itu kan berarti udah tanggal 28. Iya, udah ya kan? Udah berganti hari itu sebentar lagi. Ini hari kan? Iya. Artinya di antara tanggal 27 dan 28 jam 00 itulah SK rekomendasi dari Bu Mega diserahkan kepada kami. Itulah tanda awal mulainya kotak kosong menjadi isi, ditandai dengan penyerahan
rekomendasi dari DPP. Nah, yang jam 00 diserahkan jadi isi namanya nadi, alhamdulillah. Nah, gitu. Artinya kami menerima surat rekomendasi itu 1 hari menjelang penutupan pendaftaran di KPU. Gitu. Ya, Biasa. ya panjang memang kalau cerita gitu. Tapi alhamdulillah kami, ya makanya tadi saya bilang inilah takdir ya, ini takdir Tuhan, takdir melalui pesta demokrasi. Mudah-mudahan nanti menjadi pilihan. Ini kalau bisa dilihat dari sisi koalisi begitu kan, pasangan Nadi ini terlalu sedikit begitu Pak dengan koalisi tim sebelah yang lumayan gemuk begitu Iya. Pak. Apa rencana ke depan Pak? Apakah pasrah ya sudah ikut aja lah, kemudian ditunjuk partai, mungkin apa tidak ada peluang untuk menang atau seperti apa Pak? Oh, kita sebagai petarung, Mm-mm. ya, sebagai orang petarung itu harus punya jiwa dan mental yang kuat, berani, gitu ya. Harus punya keyakinan. Seorang petarung kalau nggak punya keyakinan, itu akan kalah sebelum bertanding, gitu kan. Memang betul bahwa di atas kertas, Betul. ya di atas kertas memang kalau bicara start kita udah kalah start. Kalau bicara jumlah partai kita kalah jumlah, gitu kan. Betul. Kalau kita dilihat dari kursi, kita udah tinggal dari kursi itu. Iya. Tapi ini kan pilkada. Masih bisa Ini terjadi. kan pilkada dipilih langsung oleh pemerintah, ya apa oleh masyarakat. Ya sekarang tergantung bagaimana strategi kita, gitu kan. Bagaimana kita mengambil sisa waktu ini, mengoptimalkan strategi kita, mengajak merangkul masyarakat kita dan mengedukasi masyarakat kita supaya mau menjadi bagian barisan dari Nadi, gitu kan. Kalau ditanya takut nggak takut. Kalau saya takut nggak mungkin saya maju. Gitu kan. Nah, artinya kami memang kalah dari jumlah partai, ya kan, dengan koalisinya mereka, tetapi kami tidak takut karena kami berkoalisi dengan rakyat masyarakat Kota Batam yang punya nurani. Ya. Cak, sambil diminum Cak, Ya. kita nyantai ya. Ya. Nyantai. Ini Cak, tadi kan kita bicara soal kondisi dan di atas kertas kita memang sudah kalah. Ya. Tapi sebenarnya apa sih tantangan terbesar dari kampanye hari ini yang dirasakan oleh tim pasangan calon nomor urut 1 Cak? Urut 1. Jadi gimana Cak? Tantangannya itu seperti apa sih yang terjadi di lapangan? Apakah Oke. ada gejolak di dalam atau di luar, dan di lapangan seperti apa Cak? Dan bagaimana solusi atau strategi yang bisa Cak Nur dan teman-teman itu lakuin gitu? Betul Cak, apalagi ini rentan waktunya Ya. sedikit pendek begitu. Bisa dijelasin Cak? Tantangannya satu waktu. Itu satu ya Cak ya. Ya. Iya. Ya. Pendek tadi itu Cak ya. Pendek. Berapa? gitu. 2 mingguan ya Cak ya? 3 Iya. minggu ya waktunya. Ini kan menjadi tantangan tersendiri. Ya. Tetapi walaupun waktu kita pendek, start kita pendek, tapi kesungguhan dan totalitas kita, ya kesungguhan dan totalitas kami bersama dengan Bang Ardi, ya sebagai calon wakil wali kota, ini kami mengoptimalkan, ya kan, seluruh relawan kita. Relawan kita 100 lebih. Ya, masyarakat yang datang bergelombang, masya Allah, alhamdulillah, itu ya. Nah itu kita akan jadi satu kesatuan, kita konsolidasikan dan dengan satu misi untuk kemenangan Nadi, mereka bergerak ke bawah bersama mengedukasi masyarakat, bersama mengajak kepada masyarakat, kan gitu. Iya. Nah ini dari tantangan dari aspek waktu. Tantangan yang kedua adalah kita kan sudah deklarasi damai. Nah, maka dalam tanda kutip gitu, kita mendapat informasi tantangan kita ini ada oknum keterlibatan, ya ada keterlibatan ASN. Nah, itu sudah kami laporkan. Iya. Ya, sudah kami laporkan
Terus kemudian ada juga yang sudah dilaporkan oleh masyarakat, keterlibatan ASN, keterlibatan kan sudah ada itu, jadi pelungut maupun ada di Batu Ampar. Batu Ampar ya, Ya. ada dua. Nah ini membuat keprihatinan kita. Ya. Dan itulah salah satu contoh tantangan kita yang membuat kami ini rasa-rasanya ya gitu. Ini pilkada gitu. Ya kan ASN nggak boleh, aparat nggak boleh gitu kan. Dan dengan keterlibatannya mereka ini juga menjadi tantangan sendiri. Artinya yang kami lawan ini bukan bukan hanya sosok pasangan, pasangan calonnya, ini, tetapi dan tanda kutip ada pihak-pihak yang harusnya tidak ikut, yang harusnya dilarang, tapi pada ikut dan terlibat dalam tanda kutip. Itu yang kami anggap menjadi tantangan tersendiri. Dan tentu harapannya apa? Artinya dari Panwas harus melihat ini. Kita udah sama-sama mendeklarasikan pilkada damai, tapi kalau ada keterlibatan oknum ASN gitu kan, terus ada oknum aparat misalkan, nah ini yang harus ada edukasi, harus ada kesadaran bersama. Ya kan, jadi nilai pilkada damai deklarasi itu kan jadi nggak ada. Kalau ada keterlibatan aparat kita, ASN kita, ya. Kalau dibilang ini oknum, kok masif ya gitu, gitu masif, ya. Iya kan? Iya betul. Kalau ini dibilang oknum, kok masif ya. Kalau bilang institusi kan nggak boleh, institusi terlibat dalam pilkada ini. Tapi ini realitanya. Dan saya sudah ketemu dengan seluruh masyarakat kita dan mendapatkan informasi itu. Dan buktinya kita lihat bersama-sama di media ada laporan ke Panwas dan sudah ada yang dinyatakan ada pelanggaran itu. Nah kita tunggu ada berapa proses yang akan kita laporkan. Insya Allah itu ada. Itu menjadi tantangan tersendiri. Kalau cuman hanya melawan kandidat gitu ya, artinya kalau hanya kandidat, saya pikir saya nggak begitu khawatir. Nah, tapi dengan keterlibatannya ASN, keterlibatannya ini, lah ini karena mereka adalah organisasi mereka sudah struktural sampai di tingkat sampai di level kelurahan, sampai RT malah. Nah, iya kan? Nah, artinya kan ada itu jadi tidak fair, ya kan? Nah, sementara mereka ini kan dibayar oleh APBD, dibayar oleh APBN, ya kan? Mestinya dengan dia netral. Terus pelaksanaan pilkada di Kota Batam aman, tak pikir sudah selesai dong harusnya. Harusnya mereka bersyukur, ngapain ikut campur dalam pilkada. Ini kan pesta demokrasinya orang sipil. Nah gitu ya. Itu yang membuat tantangan. Satu adalah waktu, yang kedua banyak keterlibatan oknum ASN maupun ada aparat kita, itu yang kami sayangkan gitu. Tapi Pak ya, gara-gara adanya kasus seperti itu, tapi Nadi punya strategi tersendiri nggak Pak untuk ya tantangan itulah, mungkin dari caranya mungkin untuk meminimalisir itu. Ya untuk seperti apa polanya? Kita harus melakukan pencegahan. Artinya tim Nadi harus pasang telinga, pasang mata, ya kan, untuk menutup gerakan mereka, ya kan. Gerakan mereka ini siapa? Lembaga, institusi, ya kan, atau oknum yang memang dilarang dan tidak boleh ikut serta dalam pilkada ini, ikut dalam permainan ini. Nah itu kita awasi, kita kontrol, nanti kita ya buat berita acara, kita laporkan gitu. Itu cara untuk mencegah kita. Bagaimana kalau kami dari pasal nomor 1 ini kan kita bicara pilkada damai, pilkada demokrasi ini bisa supaya hidup. Dan pesta demokrasi kita ini memang benar terasa pesta yang happy, senang, bersukaria gitu. Tidak ada intimidasi dan tidak ada ketakutan, tidak ada kekhawatiran yang dirasakan dialami oleh masyarakat kita gitu. Karena memang tadi ada intimidasi, ada pihak yang menakut-nakuti, sehingga pesta demokrasi ini agak terganggu menurut saya. Dan ini menjadi PR kita bersama-sama, maka KPU dan
Panwas ya selaku penyelenggara dan pengawas dalam hal ini ya lebih fokus lah memperhatikan hal seperti ini gitu. Ya artinya kita ini kan dalam pesta demokrasi ini kan ada penyelenggara KPU, ada pengawas, Bawaslu, ada peserta partai politik dan ada calonnya. Ini kan pesertanya kan. Ya, lah ini kita harus komitmen, ya, kita harus bersikap ya sesuai dengan kapasitas kita. Contohnya yang jadi pemain jadilah pemain yang sesuai aturan. Jangan sampai pemain ngatur Panwas, ngatur KPU. Itu jangan sampai KPU selaku penyelenggara malah ikut bermain, pengawas ikut bermain. Nah ini jangan sampai terjadi. Gitu kan? Atau institusi-institusi yang lain gitu. Jangan sampai pada ikut terlibat dalam pilkada ini. Karena kami nomor 1 dan nomor 2 ini kan warga masyarakat yang ingin mengabdikan diri kepada Kota Batam, Kota Batam. Dan pilkada ini kan proses, bentuknya demokrasi. Biarlah ini berjalan dengan baik. Nah, pihak-pihak yang memang tidak ada dalam masuk di dalam permainan ini, janganlah masuk ke ruang permainan ini. Itu tantangan kita. Kalau kita bertanding secara fair sih asik ya. Ya yang membuat tidak asik ya itu banyak oknum-oknum yang terlibat. Ini yang kami sayangkan sehingga pilkada demokrasi ini saya melihat ada sesuatu yang harusnya bersih ya gitu, yang harusnya adil, yang harusnya ini jadi dengan keterlibatan oknum oknum ini atau yang lain itu menjadi kayak jadi mengurangi kualitas ya, mengurangi esensi pesta demokrasi itu sendiri. Tapi pada prinsipnya kami siap, insya Allah. Ya sangat disayangkan lah apa yang telah terjadi dan semoga kita juga berharap ke depan proses pilkada ini berjalan sebagaimana mestinya gitu ya. Nah kita beralih lah Cak ya. Jangan ngomong tantangan terus nih. Nah, tantangan tuh memang terlalu rumit lah. Jadi memang sudah diupayakan dan harus dicegah gitu kan. Betul sekali pun proses ini. Nah ini Cak, kita mau bicara visi misi lah Cak. Visi misi Cak itu sebenarnya dengan Pak Hardi, apa visi besar utama yang mau Cak sampaikan dan tawarkan untuk Kota Batam? Visi kami yang yakni kita tetap mengusung Batam sebagai kota bandar dunia madani yang maju, yang adil, makmur, berbudaya, harmoni dan berkelanjutan. Terus misi kami itu kita kelompokkan menjadi 6. Nah, tapi kami sederhanakan misi kita dengan pakai bahasa yang mudah diingat, mudah dibicarakan, mudah diselesaikan, mudah dilaksanakan, yaitu Batam Muda. Batam Muda. Batam Muda. Nah, itu kita singkat menjadi 5M. 5M. Yakni mudah berusaha. Ya, mudah berusaha, mudah bekerja, mudah bersekolah, mudah berobat, mudah beribadah. Ya. Nah, itu seperti apa konkretnya, gitu kan? Ya, pada prinsipnya esensinya adalah Nadi akan membuat kemudahan bagi Kota Batam, termasuk mudah dalam berusaha. Jadi setiap orang, masyarakat kita, setiap orang yang mau berusaha, mau usaha, itu pemerintah harus hadir, membantu, memfasilitasi usahanya mereka. Ya, kalau yang UMKM misalkan, itu kami akan memberikan akses ya kepada lembaga permodalan kita. Nanti pemerintah juga akan memberikan supporting permodalan untuk UMKM itu, gitu kan. Apa itu selesai? Tidak, kami akan melakukan pembinaan. Ya kan? Nggak putus di situ berarti? Enggak, terus kita lepas kita support dengan modal terus kita lepas, tidak. Kami akan melakukan itu namanya pembinaan. Ya kan? Itu perlu itu, Cak. Iya. Artinya tidak boleh dilepas. Lakukan dengan dikawal gitu kan. Dikawal, dilindungi, diadvokasi lah bahasanya. Ya kan, diadvokasi. Nah terus lah eranya kan sekarang udah era teknologi. Perlu nggak
UMKM itu memerlukan alat sarana, bahasanya teknologi ya. Kalau itu perlu kita fasilitasi. Nah, supaya produknya ya bisa memproduk dengan kuantitas gitu kan, dengan Iya, iya. jumlah yang banyak, berkualitas gitu. Nah, kita Iya. fasilitasi teknologi. Nah, yang kemudian apa itu cukup tuh dia. Nah, apalagi pemerintah kan punya network. Iya, iya. Nah, kan, berarti kalau sudah ada produknya kan harus ada pemasarannya. Kita kawal, kita bantu, kita fasilitasi penjualannya, pemasarannya. Sampai ke pemasaran juga Oh saya. iya. Nah, itu untuk UMKM. Jadi nggak cuma bantuan saya. Bukan. Iya, iya, Nah, iya, itu iya. bentuk pertanggungjawaban. Betul, betul. Iya kan? Iya, iya, iya. Nah, nanti kita libatkan PKK dan Iya, iya, iya. rumah tangga. Gitu ya. Nah, terus kemudian, terus bagaimana? Apakah hanya UMKM saja? Enggak, namanya mudah berusaha. Bagaimana dengan investor yang mau berinvestasi? Kan gitu, investor yang berinvestasi, itu kita bantu, kita fasilitasi, menyangkut masalah perizinan. Oke. Dipermudah lah Ya, saya. kita permudah. Nah, kalau kita hadir mempermudah kepentingannya para investor, para orang yang mau berusaha. Nah, kalau itu kita berikan kemudahan, lebih cepat, lebih baik. Mereka kan cepat operasinya. Betul, betul. Lah kan? Lapangan kerja terbuka enggak? Hmm. Terbuka. Happy enggak? Happy. Yang selama ini itu kan ngurus izin tuh lama loh, Mas. Iya kan? Nah, tapi kalau kalau pemerintah punya komitmen memberikan kemudahan, itu akan menimbulkan trust ya, kepercayaan kepada investor yang berinvestasi, karena kami menyambut dengan senang gitu. Bahkan kita punya komitmen memberikan kemudahan. Nah, sehingga lapangan kerja terbuka. Betul nggak? Setelah lapangan kerja terbuka, tentu harapan dari pemerintah, tenaga kerja ya harus diambil oleh masyarakat Kota Batam. Tidak boleh mengambil dari luar. Nah, apa yang harus dilakukan untuk mudah bekerja? Pemerintah wajib mempersiapkan masyarakatnya, para calon pekerja disiapkan, ditingkatkan kapasitasnya dengan apa? Dengan pelatihan sampai memiliki sertifikasi kompetensi kerja. Wah, anggarannya dari mana? Dari APBD Kota Batam. Cukup, Cak. Cukup. Ya kan bisa kerjasama. Kan kita bisa kerjasama dengan pemerintah pusat, dengan provinsi. Terus kita bisa melibatkan dengan pengusaha-pengusaha lokal kita, pengusaha-pengusaha nasional kita, untuk meningkatkan kapasitas para pekerjaannya. Pasti mereka mau, orang kita udah kerjasama. Betul. Ya kan? Karena kita memberikan kemudahan bagi mereka. Pasti mereka, bagi pengusaha dengan pekerja itu kan satu kesatuan. Iya. Ya kan? Nah, otomatis kita berkolaborasi, kita bisa bekerja sama, memberikan kemudahan itu. Mudah memberikan berusaha juga memberikan kemudahan bagi para pekerja, dan pemerintah mempersiapkan loh, mempersiapkan calon-calon pekerja kita loh, yang sesuai kebutuhan perusahaan. Clear nggak? Clear. Pengangguran terserap nggak? Terserap. Ya, apalagi pengangguran terbuka kita cukup besar berapa tahun terakhir ini, Cak ya? Iya. Sampai sedetail itu ya Nadi merincikan kemarin saya program. ketemu dengan pengusaha. Sampai saat ini pengusaha galangan kapal yang membuat kapal itu sulit loh mencari tenaga kerja yang kelas fitting, itu ya. Itu sulit loh. Artinya lah, ini kan peluang. Nah, itulah perannya pemerintah, mencari masyarakat yang mau kita didik. Nah, kita bekali skill itu sehingga punya kemampuan sampai memiliki sertifikasi kompetensi kerja, langsung diterima itu. Dan kami kemarin sudah saya praktekkan, waktu saya menjadi anggota DPRD sudah saya praktekkan itu. Anggaran pekerja kita alokasikan untuk para pekerja itu. Gitu. Ini mudah bekerja, terus mudah bersekolah. Mudah bersekolah ini apa sih gitu? Mudah bersekolah kita memberikan akses kepada seluruh masyarakat Kota Batam. Anak-anak kita yang mau bersekolah, gitu kan, kita kasih akses, dan kita harus menjamin, memberikan kepastian bagi mereka. Anak Indonesia, anak Kota Batam adalah 12 tahun wajib bersekolah. Ya kan? Iya. Itu sampai di mana sih tanggung jawabnya pemerintah Kota Batam? TK, SD, SMP.
menjadi tanggung jawabnya pemerintah Kota Batam. Apa itu cukup gratis, Cak Nur? Itu sudah ditanggung oleh pemerintah kota. Nah, pertanyaannya, apa itu cukup? Enggak, ada seragam gratis, ya kan? Ya. Nah, kita nanti ada transport gratis juga, Mas. Iya. Nah, kan gitu. Sebentar, izin saya potong. Seragam gratis, transport gratis, itu bukannya sudah dianggarkan sendiri oleh APBD, dan kenapa itu masuk jadi programnya Cak Nur? Nah. Menurut kami itu memang ya tugasnya pemerintahan begitu untuk sekolah itu. Ya memang. Di Kuapepas untuk tahun 2025 Ya. itu sudah masuk. Kita sudah menandatangani dengan Pak Rudi, Pak. Oke. Iya kan, program-program itu. Lah ke depan kan kita harus meningkatkan. Oke, peningkatan. Peningkatan. Ya kan? Nah, kalau Kuapepas yang kemarin saya tandangin untuk tahun 2025 itu namanya sekolah gratis, seragam itu udah ada kita tanda tangani dengan Pak Rudi. Yang transportasi itu belum. Nah, itu usulan Bang Arti Slamet tuh, gitu. Ya, artinya memberikan jaminan kepastian kepada mereka. Terus yang kedua adalah apa itu cukup, terus bagaimana sarana prasarananya? Sekolah kita untuk kurang. Sekolahnya, kan gitu. Guru kita kurang. Nah, kita harus memenuhi, kita harus memikirkan, dan itu harus menjadi atensi, Mas. Iya. Ya kan? Sistem penerimaan sekolahan kita ini kan masih pakai sonasi toh? Iya, amburadul, Pak. Oke. Sonasi ini baik, sonasi itu bagus jika ya pemerintah Kota Batam sudah memenuhi standarisasi sonasasi. Nah, sekarang saat ini di Kota Batam zona 1 dengan zona yang lain kan belum ya artinya standarnya belum standar. Iya. Misalkan di zona 1 ada TK-nya, SD-nya, ada SMP-nya, ada SMA-nya. Berarti lengkap toh? Iya. Nah, tapi di zona yang kedua, nah kadang ada SD-nya, ada SMP-nya, nggak ada SMA-nya. Betul. Nah kan problem nih. Iya. Nah, atau sebaliknya, ada SMA-nya, tidak ada SMP-nya, tidak ada SD-nya. Nah, ini maka supaya ini problem tidak berkelanjutan, maka pemerintah nanti kelak akan memenuhi sarana prasarananya itu. Tapi itu kan jangka panjang nih. Iya. Ya kan, terus jangka pendeknya seperti apa? Nadi akan melibatkan dengan sekolah swasta. Seperti apa? Nah, Pelibatan pertanyaannya kan itu kan mahal. Betul. Uang Gitu kita ya? cukup nggak, Cak? Uang kita, Cak? Iya kan? Anggaran kita cukup nggak, Cak? Nanti kolaborasi kerjasamakan. Bagaimana supaya sekolah swasta juga ringan dan terbantu, ada subsidi dong dari pemerintah. Subsidi. Iya dong. Gitu. Ya kan? Nah, karena memang selama ini penanganannya itu kan setiap anak sekolah yang tidak sekolah kan yang terjadi kan penambahan kelas, penambahan ini, bahkan yang harusnya idealnya maksimal 40 sampai 50, ya kan, penambahan kelas, tambahan guru. Nah, itu kan itu memang bisa jadi solusi itu baik, tapi sisi yang lain pengusaha atau para orang di bidang pendidikan dalam ini kayak swasta itu pernah datang ke tempat saya. Pak Nur, ini bagaimana ini kebijakan dari pemerintah? Semua anak-anak semua pada mau sekolah di negeri, ya kan? Padahal itu kan sudah nggak cukup lagi gitu kan? Artinya udah sangat terbatas. Tetapi solusinya selalu dibangun kelas baru terus penambahan inilah. Akhirnya kami yang swasta mendapatkan murid. Nah inilah jangan sampai ya. Nah, nanti kolaborasi antara pemerintah dengan sekolah swasta, ya mau nggak mau harus ada subsidi. Nah ini nanti akan kita rumuskan format-format ini. Yang penting ada keseimbangan, yang penting anak-anak kita bisa sekolah minimal 12 tahun, gitu kan. Nah apakah itu cukup? Tidak. Nah pemerintah Kota Batam sejauh ini selama saya menjadi mitra pemerintah kan sudah ada kerjasama dengan 7 universitas yang unggulan. Artinya ada beasiswa bagi anak-anak kita yang mempunyai yang prestasi tidak mampu, itu dapat beasiswa dari pemerintah Kota Batam. Gitu. Kebijakannya harus ya dari kebijakan itu lah ya bisa menggerakkan yang lainnya ya.
Nah, terus kemudian terus bagaimana dengan guru-guru pendidikan kita? Iya, guru kita Ya, kurang loh, guru Cak. didik Banyak kita. kurang, banyak Ya mau hotor. nggak mau harus kita sesuaikan, harus kita penuhin. Kan gitu, harus ada rekrutmen. Dan kesejahteraannya bagaimana? Ya harus kita perhatikan. Bahkan kita juga punya beasiswa untuk para guru-guru pendidik yang untuk meningkatkan kapasitasnya, mau sekolah lagi. Itu kita support dengan beasiswa dari kita, nah, supaya punya semangat, punya spirit itu. Gitu. Karena harus ditingkatkan juga para guru-guru pendidik kita. Gitu. Itu juga mendapat beasiswa. Ya, ya, berarti Ah, udah mudah bersekolah, berarti Iya. mudah berubah. Mudah Nah, mudah. mudah berubah di sini, Mas. Kami akan memberikan akses kepada seluruh masyarakat Kota Batam yang akan melakukan berobat ya ke rumah sakit kita, ke puskesmas kita, atau ke klinik kita. Nah, itu cukup ya dengan identitas yang dia miliki. Dan itu sudah kita tanda-tangani di Kuapepas di tahun 2005 sama Pak Wali Kota. Itu program itu sudah ada. Jadi kita nggak perlu lagi lah berobat jauh-jauh ke Malaysia. Lah ya, nah, maka untuk supaya mudah berobat ini tentu pemerintah kota harus mempersiapkan sarana prasarananya, harus meningkatkan kapasitasnya dan kualitasnya. Ya contoh rumah sakit kita, RSUD kita, ya kan puskesmas kita. Nah, nanti kalau puskesmas itu kan ada di kecamatan, loh. Iya. Nah, untuk mendekatkan pelayanan kita, nanti akan membuat seperti puskesmas pembantu di tingkat kelurahan yang akan dilengkapi dengan SDM maupun peralatannya untuk mempermudahkan masyarakat kita mau berobat. Tapi harapan kita ya masyarakat kita sehat, tidak ada yang berubah, ya kan. Tapi kan untuk mengantisipasi. Nah, itu seluruh alat lengkapannya itu urusan pemerintah. Kesejahteraannya para dokter, para medis, itu harus diperhatikan oleh pemerintah. Ya kan? Nah, artinya segitunya lah kita membuat kemudahan untuk berobat. Nah, terakhir apa? Mudah beribadah. Nah, mudah beribadah di sini nanti memberikan kepastian jaminan kepada seluruh umat Kota Batam ya, bagi setiap umat beragama dalam menjalankan ya kan, menjalankan peribadahan sesuai keyakinannya masing-masing, itu dijamin ya keamanannya, kenyamanannya oleh pemerintah Kota Batam. Ya, dengan apa? Dengan pemerintah Kota Batam akan memenuhi sarana prasarananya ya untuk kepentingan seluruh umat untuk melakukan beribadah, sarana prasarananya, ya kan? Nah, termasuk itu tadi perizinan, memudahkan perizinan, membangun rumah ibadah, tempat ibadah, kan gitu. Nah, termasuk juga perhatian pemerintah yang selama ini kan sudah memberikan insentif nih, ya kepada guru TPA, guru ngaji, imam masjid, nah, terus ada imam gereja lah mungkin gitu ya, ada sekolah non muslim gitu ya, tempat pendidikan semuanya tanpa terkecuali. Nah, itu insentif yang sudah diberikan kepada pemerintah sebelumnya itu akan kami teruskan. Nah, akan kami teruskan nanti dengan kajian tertentu. Kalau memang itu perlu dan ini kalau memang itu dinaikkan, kita naikkan. Kalau misalkan selama ini Rp5, kita akan naikkan Rp10 nih contoh. Ya kan? Ada kenaikan insentif ya. Kenaikan insentif. Nah, kenapa? Ya kan? Ya seperti insentif RT, RW, lah guru ngaji, terus guru tempat agama lain gitu ya. Itu kan telah membantu pemerintah. Ya kan? Nah, itulah sebagai bentuk rasa terima kasih pemerintah memberikan apresiasi kepada mereka yang telah
menjaga masyarakatnya, membina akhlak masyarakat Batam, membimbing, menjaga, gitu kan? Masyarakat Kota Batam lah, pemerintah kan terbantu. Lah bentuk rasa terima kasih dan apresiasi itulah ada kebijakan insentif perhatian. Memang kalau ditanya cukup enggak? Memang belum cukup. Tetapi niat baik pemerintah itu sudah ada. Kalau nilai masih tentatif lah nanti. Tapi kalau memang kita naikkan enggak problem, enggak ada masalah. Gitu kan. Kalau misalkan Rp5, kalau hari ini Rp5, kita kasih Rp10. Kan begitu. Sepanjang kita punya kemampuan, sepanjang APBD kita kuat. Alhamdulillah. 5M Ya. 5M Mudah berusaha, mudah bekerja, mudah bersekolah, mudah berobat, dan mudah beribadah. beribadah. Tetapi esensinya bukan hanya 5M ini, Mas. Esensinya itu, intinya, semangatnya itu adalah Nadi memberikan kemudahan bagi masyarakat Kota Batam. Artinya kok hanya cuman itu aja, nanti yang lain dipersulit. Enggak. Spiritnya memberikan kemudahan seluruh aspek, seluruh kebutuhan masyarakat Kota Batam. Berarti ketika nanti Cak Nur terpilih, amin ya. Amin. Iya dong. Dalam 100 hari itu 5M itu yang bakal jadi prioritas utama, Cak ya. Ya itu yang menyentuh ya. Menyentuh langsung, itu yang ya. menyentuh langsung kehidupan masyarakat kita ya. Tapi kami tidak mengunci. Rohnya itu adalah memberikan kemudahan ya bagi masyarakat Kota Batam yang punya kebutuhan apa yang memang itu haknya mereka dan itulah kewajibannya pemerintah untuk memberikan pelayanan dengan mudah. Nah, kuncinya itu. Ya. Cak sambil minum, Cak, nyantai, Iya. Cak. Jadi Cak, bagaimana pandangan Cak terkait dengan masifnya pembangunan infrastruktur di Kota Batam, Cak? Mengingat juga ada 2 entitas, Cak, di Kota Batam. Ya. Bagaimana ke depan ketika pasangan Nuryanto Hardi memimpin Kota Batam, bagaimana Cak Nur bisa memastikan harmonisasi itu masih bisa terjadi gitu Ya. antara BP Batam dan juga Pemko. Nah, ini kan juga kita tidak bisa memastikan apakah penunjukan itu masih seperti ini gitu, penunjukan untuk kepala BP atau bagaimana. SPSio. Yes. Nah, jadi bagaimana cara Cak memastikan harmonisasi itu tetap terjadi sehingga pembangunan itu masih bisa kita rasakan gitu. Oke. Baik, pembangunan infrastruktur di Kota Batam memang dibangun oleh kekuatan 2 mesin. Pertama adalah mesin APBD Kota Batam, pemerintah Kota Batam. Yang kedua adalah mesinnya adalah mesin anggaran dari BP Batam. Ini sangat luar biasa, sangat membantu, maka masyarakat rakyat Kota Batam wajib bersyukur atas status SPSio ini, sehingga sinergi lebih gampang, lebih mudah untuk mengkoordinasikan, gitu kan? Karena SPSio kan gitu. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana jika nanti misalkan tidak SPSio, gitu kan? Iya. Nah, bagaimana? Ya pada prinsipnya bahwa kalau kita ini kan pemerintah daerah. Pemerintah daerah ini kan memang punya hierarki, namanya pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Walaupun status Kota Batam kan juga otonomi daerah, gitu kan. Kalau bicara ideal, harusnya idealnya tetap SPSio dan kita enak tinggal melanjutkan dan meneruskan. Jika itu terjadi sampai ada perubahan kebijakan oleh pemerintah pusat, SPSio dicabut, gitu kan. Ya tentu kita kan bicara kemenangan kita, ya kan. Pemerintah Kota Batam akan fokus bicara sesuai dengan kemenangan kita. Kemenangan kita adalah apa? Ngurusi rakyat, ngurusi masyarakat, mensejahterakan rakyat, memakmurkan rakyat. Ya kan, harus memberikan jaminan kepastian itu kepada rakyat, kan gitu. Nah, clear itu kalau urusan tentang hak dan kewajibannya, fungsi tugasannya pemerintah, kan begitu nih. Nah, bagaimana
kita mensikapi dengan kebijakan-kebijakan BP Batam yang dalam tanda kutip sudah tidak lagi ex officio, artinya kan berdiri sendiri nih, ya kan? Tetap kami akan mencoba mengkoordinasikan kepada mereka, mensinkronkan, kan gitu. Nah, mensinkronkan supaya tidak tumpang tindih, ya kan? Kalau ini terjadi, nah, kan gitu. Bagaimana? Komunikasi dan koordinasi terus, komunikasi terus. Yang penting, nah, jangan pernah rakyat Kota Batam terganggu hak-haknya, kan gitu. Karena masyarakat Kota Batam, rakyat Kota ini tanggung jawabnya pemerintah daerah, gitu kan. Nah, kita berharap ya harus ada regulasi yang mengatur hubungan kerja antara pemerintah Kota Batam dan BP Batam kalau itu terjadi, gitu kan. Nah, harus ada regulasi yang mengatur hubungan kerja antara pemerintah Kota Batam dan BP Batam. Dalam tanda kutip harus ada jelas pembagian kerjanya antara pemerintah kota dan BP Batam. Soal pembangunan infrastruktur, Ya, itu sebenarnya apa sih yang paling urgensi? Mungkin juga ya beberapa titik itu rentan, Cak, sekarang. oke. Banjir dan segala macam. Nah, ini bagaimana, Cak? Iya, Cak ini pengen bawa Batam nih kemana? Oke, kalau bicara infrastruktur, Iya. ya, infrastruktur itu di Kota Batam ya, dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, ini kan pembangunan kan masif, ya kan? Pembangunan kita dilakukan oleh pemerintah sebelumnya, oleh Pak Marudi, khususnya tentang pelebaran jalan. Ini kan masif nih, bahkan dalam perencanaannya tuh sampai di tahun 2027 atau 2028 itu selesai semua. Tahun 2027 itu selesai semua dalam perencanaannya ya. Nah, karena kebetulan saya sebagai ketua DPRD, waktu ada pemaparan perencanaan dari BP Batam maupun dari pemerintah Kota Batam di Musrebang itu kan kelihatan. Nah gitu. Nah tentu kalau kita masih ex officio gitu kan, tentu kita akan meneruskan ya perencanaan-perencanaan yang belum diselesaikan kita selesaikan, yang belum sempurna kita sempurnakan, kan gitu. Nah, bagaimana pembangunan infrastruktur yang masif ini terus kemudian dikaitkan dengan kondisi banjir, gitu kan. Nah, yang pertama, yang namanya jalan raya itu harus ada drainasenya atau jalan air lah. Setuju nggak? Sepakat, Cak. Iya kan, Iya. jalan air. Drainase atau jalan air ini harus terintegrasi, ya, terintegrasi. Nah, syukur dalam pandangan saya, kalau drainase kita itu terintegrasi satu dengan yang lain dan mengarahkan ke setiap waduk-waduk kita. Untuk apa? Loh, kebutuhan air kita, masyarakat Kota Batam ini kan mengandalkan dari air hujan, penampungan di waduk-waduk kita. Nah, jangan sampai hujan ya turun, air terbuang ke laut sayang toh. Nah, kalau bisa terintegrasi dibawa ke waduk-waduk itu. Nah, dan ini kan udah bicara teknis ini, Mas. Ya kan harus ada perencanaan terintegrasi, ya, tentu antara ukuran drainase dan debit air. Iya kan? Iya, betul. Nah, ini kalau mau contoh mana sih? Batamindo. Tahu Batamindo? Bangka Kuning. Nah, itu kan nyaris tidak ada banjir karena drainasenya aja mobil lewat, Bos. Sebesar itu ya, Sebesar itu. Ya kalau mau ya bisa lah ke Singapura kalau mau belajar ya. Artinya harus ada keseimbangan antara jalan raya, jalan manusia, dan jalan air. Nah, supaya airnya tidak terbuang, maka kalau bisa diintegrasikan, diarahkan, drainase jalan air itu diarahkan ke waduk-waduk kita, supaya tidak terbuang sia-sia. Ya kan? Betul. Sepakat nggak itu? Sepakat. Nah, jadi supaya ada manfaat lah. Itu. Apa namanya? Tadi Cak Nur juga sudah memaparkan banyak sekali yang mulai dari 5M tadi dan harmonisasi antara BP dan Pemko begitu ya, Cak ya.
sebenarnya dari pandangan Cak, Batam ini punya potensi apa sih, Cak? Apa sih yang bisa kita jadi satu unggulan begitu? Kalau Malaysia mungkin punya hospital health gitu kan, yang untuk kita jual. Sementara Batam gitu ini punya apa gitu. Nah, Cak ketika terpilih nanti mau mau apa yang yang dijual ke orang begitu. Sementara potensi kita nih saya rasa banyak tapi nanggung semua begitu ya. Seperti apa, Sekarang Cak? begini, Hmm. sebagai wali kota Batam, paling nggak kita harus tahu diri. Hmm. Seperti saya suka menganalogikan sesuatu itu dengan diri saya. Ya, artinya kita kalau mau sukses dan harus menang itu harus tahu titik kekurangan dan kelemahan kita. Nah, kota Batam ini kelemahan kita ini kan kita nggak punya sumber daya alam, Oke. ya kan? Terus kelebihan kita apa? Letak posisi. Ya. Betul nggak sih? Hmm. Letak geografis kita ini kan di antara dua selat, Singapura dan Malaysia. Hmm. Betul nggak? Ya. Nah, kita gunakan, kita manfaatkan. Gitu kan? Dari kebijakan kita ke depan juga harus ada kebijakan ke ngarah ke kebijakan kemaritiman. Ya kan? Ya. Nah, tetapi kota Batam ini karena kita ini tidak punya sumber daya alam. Apa yang kita andalkan selama ini? Nah, kita kan meninggalkan jasa. Contoh ya, industri, Hmm. ya kan, jasa, alih kapal, Hmm. jalanan kapal, Hmm. ya kan, Faktor manufaktur, ya. gitu kan. Nah, terus apa pariwisata? Kan ini yang selama ini. Dan dari ini masih ada pengolahan industri yang paling besar. Ya. Potensi pendapatan kita di antara 58% atau 60%. Eh, ya, pemasukan kita itu di angka itu. Nah, pariwisata masih di angka 30-an persen. Ya kan? Nah, artinya kita harus mengetahui kelebihan kita dan kekurangan kita. Kekurangan kita tidak memiliki sumber daya alam kita. Nah, kelebihan kita harus menggunakan, memanfaatkan letak geografis kita. Makanya kebijakan kita, kemaritiman jangan ditinggal. Gitu. Yang kedua, kita juga harus mengoptimalkan, gitu kan, mengoptimalkan Kota Batam sebagai daerah yang memiliki potensi industri, alih kapal, jasa, dan kepariwisataan, termasuk industri manufaktur itu. Kita harus kita optimalkan. Ini masuk wilayah di mana? Ada di Batam, Batam berusaha. Batam. Nah, artinya kan gitu, mudah berusaha. Nah, kita fasilitasi semua. Dan ini harus dioptimalkan. Ya kan? Nah, kalau terus bentuk Janur yang dimaksud dengan eh, kepariwisataan kita bagaimana? Kan gitu nih. Iya. Industri dan pariwisata. Kalau industri kan udah berjalan ini, Mas. Hmm. Nah, sekarang kepariwisataan kita, pemerintah harus menggali seluruh potensi eh, mampu menciptakan destinasi-destinasi yang baru. Nah, destinasi apa? Malah pantai. Terus dari si budaya gimana? Di sini di Kota Batam ini kan budaya kita kan seluruh budaya Nusantara ada. Itu harus digali, itu harus diperdayakan, harus ditampilkan, ya, harus dipersiapkan ngarahnya. Artinya industri dan kepariwisataan. Nah, kalau mau investor yang mau datang, ya kan sudah diwajibkan dengan mudah berusaha. Kalau tentang pariwisata, kan harus kita persiapkan. Kalau kita mengarah Batam pariwisata gitu kan, harus dipersiapkan. Budayanya harus kita gali, ya kan. Kalau mau wisata alam, apa dicari pantainya harus disiapkan, gitu kan. Betul. Kan resort-resortnya, Ya, ya. hotelnya itu kan harus difasilitasi semua oleh pemerintah, ya, harus berkolaborasi supaya terintegrasi. Lah, pulau-pulau kita kan banyak nih, Mas. Iya, iya. Hampir mau kurang lebih 200 sekian, hampir mau 300-an. Kan ada potensi-potensi sana. Nah, itu kita garap, ya kan. Artinya ada penghubung pulau satu dengan pulau yang lain. Siapa tahu ada potensi kita ciptakan destinasi pariwisata banyak, tapi kuncinya adalah
kita harus tahu Iya, ya. ya kelebihan dan kelemahan kita. Tadi saya Kalau tangkap kita maritim tadi itu, Cak ya. kemaritiman, Iya, dan iya. saya untuk destinasi pariwisata maritim dan ekonomi kemaritiman belum optimal. Saya lihat Kota Batam ini masih Iya. ya masih mengoptimalkan potensi yang di darat ya, Iya. industri dan ini. Sayang laut kita luas loh, Cak. Nelayan kita banyak juga. Iya. Nah, tapi nggak kalah pentingnya, maka sarana prasarana infrastruktur ini kan lagi berproses ya. Mulai kalau jalan berproses, infrastruktur jalan berproses, terus bandara juga berproses, terus kemudian pelabuhan juga berproses, gitu kan. Nah, artinya potensi di kelautan kita, ekonomi kelautan kita juga sangat besar. Alat transport kita juga, logistik kita juga harus disiapkan. Cak, ini ada pertanyaan titipan Cak Ya. dari kawan-kawan. Ya, Jadi ke depan ketika Cak Nur dan Pak Hardi memimpin, bagaimana keterlibatan pemuda bisa Cak Nur libatkan itu? Apakah ada wadah? Apakah ada platform Iya, untuk iya, betul. anak-anak muda? Mengingat juga kan Iya. potensi suara juga di sini loh, Cak. Kami Cak gitu. Iya. Nah, bagaimana Cak bisa mensiasati itu, Cak? pemuda-pemudi itu kan generasi kita, penerus kita. Ya kita harus memberikan kesempatan ruang yang luas, harus memfasilitasi, gitu kan, sesuai zamannya. Apa yang diperlukan, apa yang dibutuhkan, ya kan. Kalau bukan kita, siapa lagi yang mempersiapkan pemuda ini yang akan menjadi generasi kita, kan gitu. Nah, seperti mulai dari ya gen Gen Z apa milenial kan Milenial, dahulu ya, ya. kan Gen Z ini apa sih karakternya mereka, kan gitu. Kita harus pahami dulu karakter kemauan mereka, anunya apa, kan gitu. Iya. Nah, ciri-cirinya kan mereka ini kan lebih agresif ya, Iya, iya. ya Betul, kan. betul. Nah, lebih Goyang dikit jatuh. lebih agresif dan lebih inovatif ya, dengan memasuki era digital ini ya, dengan internet ini kan kecepatan informasi kan sangat cepat. Lah ruang-ruang itulah yang maka kemudian yang harus difasilitasi oleh pemerintah. Maka kami ada punya program, Mas. Ini ada program yang nanti nyangkut cerita ini. Ya. Juga ya menurut kami nggak kalah penting. Jadi di pemerintahan Mas Rudi ini kan, beliau ini kan fokus ke infrastruktur dan membutuhkan nyerot dana yang sangat besar. Nah, bisa jadi di tahun 2005-2006 ini bisa jadi infrastruktur kita bisa sudah kelar itu, sudah selesai itu yang besar-besar ini. Nah, kemudian terus besok kalau yang besar-besar sudah dikerjakan oleh beliaunya ini, nanti ngerjain apa? Kan itu pertanyaan. Saya sepakat dengan Bang Hardi, udahlah yang besar-besar sudah diselesaikan sama Mas Rudi. Nah, kami mencoba untuk membangun yang kecil-kecilan. Gitu. Apa itu? Ya, kita akan membangun Batam berbasis RT RW. Berbasis RT RW. Ya kan? Oke. Kalau saya ini hanya imajinasi dulu ya, dalam perencanaan ya. Kalau RT RW itu kita bisa memenuhi sarana prasarananya, ya, memiliki standar ya, yang memiliki standar pelayanan yang baik, misalkan infrastrukturnya di RT RW kita bangun sedemikian rupa, tidak kalahnya seperti di kota, ya kan, tempat sarana olahraganya ya memiliki standarisasi, terus di sana tempat pendidikannya kita standarisasi, terus taman-tamannya kita kasih internet yang gratis, gitu kan. Nah, terus tempat-tempat sosialnya kita penuhi dengan ini, ya kan. Nah, kalau itu bisa terpenuhi, kesejahteraan kemakmuran itu berangkat dari RT RW, Pak. Kalau RT RW, masyarakat RT RW ini bisa memenuhi kebutuhannya yang sudah dilengkapi secara personal oleh pemerintah, sehingga kesejahteraannya bisa dirasakan, bisa makmur. Nah, kalau sampai masyarakat Kota Batam di level RT RW sudah sejahtera makmur, itu Kota Batam makmur nggak?
Iya. Kebayang. Bayangin Iya, kan? iya. Lah kira-kira kalau masyarakat di level RT RW seluruh di Kota Batam itu sejahtera makmur, Kota Batam makmur ya. Ada nggak sih masyarakat Kota Batam yang tinggal berdomisili yang tidak di RT RW? Ada nggak? Tidak ada. Ya kan? Betul, betul. Nah, maka gitu. Saat ini pemerintah Kota Batam saat ini ya itu mengalokasikan pembangunan infrastruktur di tingkat kelurahan. Kalau bicara tingkat kelurahan kan basisnya kan di mana? RT RW toh? Betul. Nah, itu dianggap berapa ya? Ada 2M, ada 3M. Gitu kan? Nah, mungkin nggak Nadiem menambah? Oh, sangat mungkin. Sangat mungkin. Nah, makanya kami sama Bang Andi bukan tidak mungkin bisa menggelontorkan anggaran 5M untuk pembangunan untuk memenuhi pembangunan sarana prasarana yang ada di tingkat RT RW. Berapa lama? Kan gitu. Saat ini sekarang ini kita mau mencari objek pembangunan yang mau dibangun ya oleh Batam, oleh pemerintah Kota Batam di tingkat kan agak sulit Mas sekarang. Semua kan udah kebangun semua toh? Iya, iya. Ya, dimana kan besok kalau sarana prasarana sudah terpenuhi semua, nah jadi kita akan membangun sumber daya manusianya, kita tingkatkan kapasitasnya dengan memberikan pelatihan sehingga akan tumbuh berkembang, ya kan UKM, ibu-ibu PKK, ibu-ibu rumah tangga di RT RW, sehingga lahirlah usaha kecil menengah, ya kan, lahir tumbuh Pak. Difasilitasi diadvokasi oleh pemerintah. Nah, bayangin nggak sih kalau Iya. di RT RW mendapatkan fasilitas sedemikian rupa, dan terus dibangun juga masyarakatnya, ditingkatkan sumber daya manusianya, dengan kapasitasnya, terus memiliki skill kemampuan, sehingga kan akan melahirkan para pengusaha-pengusaha, ya kan, para pengusaha-pengusaha baru yang usaha ekonomi mandiri. Nah, sejahtera nggak? Sejahtera. Nah, kira-kira anak-anak kita mau keluar dari lingkungan kita nggak kalau fasilitas semua terpenuhi? Artinya berarti memang untuk generasi milenial dan Gen Z sekarang itu tetap difasilitasi. Tempat sarana pendidikannya, olahraganya ada, bahkan tamannya kita fasilitasi dengan internet gratis. Oke. Bagaimana peran milenial dan Gen Z ya, Pak ya? Ya. Dalam nanti untuk mengambil keputusan begitu. Apakah mereka juga dilibatkan di pemerintahan? Itu namanya partisipasi masyarakat. Iya. Ya, dalam perencanaan pembangunan Kota Batam, kami ini sudah melibatkan mulai musrembang. Ya, musrembang itu mulai di tingkat kelurahan, Mas. Nah, kalau bicara kelurahan itu kan berbasis RT RW bukan? RT RW. Ya kan? Itu terjadi di musrembang itu pemerintah dan masyarakat itu ketemu kumpul. Itulah ruangnya untuk mendengar aspirasi masukan dari masyarakat kita. Itulah ruang keterlibatan partisipasinya masyarakat Kota Batam. Nah, mulai dari kelurahan, mulai dari kecamatan sampai di tingkat Kota Batam. Artinya apa? Untuk menjawab keterlibatan masyarakat kita khususnya adalah para pemuda, kan gitu, itu ruangnya sudah ada. Untuk mengambil kebijakan supaya mereka terlibat masukan. Gitu. Kan kita melihat dalam perjalanannya musrembang itu kan kadang enggan gitu, kadang juga muda ini skeptis, Cak. Ya. Dengan gaya-gaya yang kita bisa bilang itu gaya lama gitu. Nah, yang kita inginkan itu ada nggak sih pembaharuan gaya untuk memberikan masukan dari para pemuda sehingga mereka juga menjadi subjek pembangunan gitu. Betul. Jadi musrembang itu kan konvensional, tatap muka, ya kan? Betul. Nah, kalau pada akhirnya, ya kan kita mengikuti zaman.
Zaman ini kan sekarang udah zaman digital, udah zaman internet. Bisa nggak sih pemuda usul dengan di rumah, tik, tik, tik. Kita kasih akses itu, Mas. Kita kasih akses itu. Artinya untuk partisipasinya masyarakat ini bukan hanya bertatap muka. Ya kalau sempat, kalau nggak sempat, boleh nggak sih ada akses? Masyarakat memberikan masukan kepada pemerintah, ya, punya akses dengan online, dengan internet, dengan digital. Boleh nggak? Bisa, Mas. Intinya komitmen kami memberikan kesempatan untuk itu. Intinya gitu. Karena pada hakikatnya, Mas, Wali Kota Batam itu pada hakikatnya ya, tugasnya dia itu satu mengatur, yang kedua kan melayani. Ya. Iya kan? Apalagi di era demokrasi kita. Di era demokrasi kita yang rakyatlah yang punya kedaulatan itu. Rakyatlah sejatinya penguasa yang sebenarnya. Wali kota itu kan pelayan. Seorang pelayan itu harus mengikuti, ya kan, petunjuk-petunjuk, aran-aran dari masyarakatnya. Itu bahasanya itu partisipasi masyarakat, itu sebenarnya itu perintah-perintah dari penguasa itu. Nah, artinya apa? Memang kami wali kota dikasihkan hak untuk mengatur, tapi di sisi yang lain kewajiban dia itu melayani loh, kan gitu. Pelayan yang baik itu harus mendengar. Pelayan yang baik itu harus melihat apa yang dikasih petunjuk oleh para penguasa, yakni rakyat itu. Masyarakat itu tidak terkecuali juga genset tadi, para pemuda-pemudi yang akan datang. Kan begitu. Artinya kita memberikan kesempatan dan kami berterima kasih sekali kalau masyarakat mulai yang muda sampai yang tua memberikan masukan kepada nanti ke depan. Kita sudah ngobrol banyak nih, Cak. Baik dari Berapa lama ini? sudah 1 jam setengah sepertinya nih, Cak. Iya. Mulai dari awal mula Cak Nur bisa maju begitu kan sampai ke Iya. visi misi 5M Iya. tadi, keterlibatan harmonisasi Iya. BP dan Pemko, Iya. terus sekarang sampai ke milenial dan Gen Iya. Z untuk partisipasinya. Iya. Jika diberi ada kami kasih kesempatan gitu ya. Jika ingin ada yang disampaikan untuk warga Batam, kira-kira apa, Cak? Mungkin silakan, Cak, sebagai closing statement. Itu kameranya, Cak. Ya, ya, pada seluruh masyarakat Kota Batam, yang pertama, mari kita sukseskan pilkada ini, karena pilkada ini adalah proses, ya, dan demokrasi adalah bentuk untuk mencari pemimpin wali kota Batam dan wakil wali kota Batam. Ya, dengan kesuksesan pilkada ini menghasilkan pemimpin yang ideal, kan gitu. Tapi saya sarankan pilihlah pemimpin wali kota Kota Batam itu karena Tuhan, karena Allah, gitu. Ya, saya punya keyakinan kalau kita memilih pemimpin itu karena Allah, karena Tuhan, insya Allah pemimpin yang jadi dia akan memberikan pelayanan kepada masyarakat Kota Batam itu juga karena Allah, gitu. Nah, kalau udah bicara tentang kalau udah jadi wali kota, tentu ayo kita bersama-sama bersinergi, bergandeng tangan untuk mewujudkan kesejahteraan, kemakmuran untuk masyarakat Kota Batam. Dengan Nadi memberikan kemudahan bagi masyarakat Kota Batam, yakni mudah berusaha, mudah bekerja, mudah bersekolah, mudah beribadah, ya, mudah berobat dan mudah beribadah, ya kan? Untuk mewujudkan kemudahan Kota Batam, kita harus wajib memenangkan Nadi jadi wali kota Batam dan wakil wali kota Batam karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa Nadi. Iya, itu. Jadi, Oke, baik. Terima kasih sahabat Gokepri semua. Cak Nur, terima kasih banyak sudah mau mampir ke podcast Gokepri. Sahabat Gokepri, ya, terima kasih ya, Pak ya. Sahabat Gokepri, kita sudah di penghujung acara ya, begitu sudah di akhir. Kita sudah ngobrol banyak tadi program-programnya, visi misinya, dan luar biasa ya untuk Kota Batam begitu.
Sahabat Ukepri, mungkin ini yang bisa kami paparkan begitu ya. Sahabat Ukepri bisa follow sosial media gokepri.com untuk mengetahui informasi seputar Batam dan Kepulauan Riau. Silakan follow sosmednya, silakan ikuti juga pemberitaannya yang ada di websitenya. Begitu sahabat Ukepri semua. Baik, kami akhiri ya Pak ya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah sahabat UGP. Dadah. Jangan lupa. Yo, Ya, terima terima kasih banyak, Kak.